Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita sebelumnya tentang fikih zakat. Jadi terakhir kita bahas tentang zakat pertanian, yaitu zakat hasil bumi. Jenis apa saja yang wajib zakat, berapa bayarnya, berapa nisabnya sudah kita pelajari. Pada kesempatan hari ini, malam ini kita akan belajar tentang zakat barang dagangan. Zakat barang dagangan. Ini kita masih membahas tentang zakat klasik begitu ya. Zakat klasik itu zakat yang kewajibannya disepakati oleh seluruh ulama yang ada di jagat raya ini. Artinya setidak-tidaknya ada 5 jenis zakat yang seluruh ulama sepakat. Kalau kagak kalau istilahnya ada orang yang meninggalkan jenis zakat ini, hukumnya berdosa. Ada zakat emas dan perak, ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, zakat barang dagangan, dan juga zakat rikas atau yang biasa orang sebut dengan istilah zakat barang tambang. Tuh, ini 5 yang disepakati. Selain 5 ini, statusnya ini diperdebatkan dan ada ada polemik begitu ya di antara ulama tentang munculnya zakat modern. Kayak ada yang namanya zakat profesi, zakat kontrakan, zakat rumah sewaan, macam-macam. Jadi pada intinya yang disepakati ini 5. Nah, kita lagi belajar yang 5 ini. Zakat emas perak udah, pertanian udah, sekarang kita bahas tentang zakat barang dagangan. Kalau ditanya dalilnya apa Ustaz zakat barang dagangan? Jadi dulu Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat tentang harta apa saja sih yang ada sedekahnya, maksudnya sedekahnya itu wajib zakatnya. Kata Nabi Muhammad SAW, fil ibiri sadaqatuha, wa fil ghanami sadaqatuha, wa fil bazzi sadaqatuhu. Kata Nabi, kalau di dalam unta ada kewajiban zakat. Wa fil ghanam, dalam kambing ada kewajiban zakatnya. Wa fil bazzi, al-baz itu namanya. Jadi al-baz ini kata ulama aslinya, al-baz itu adalah nama untuk pakaian yang didagangkan. Jadi kalau orang dagang kain begitu, itu kain baju yang didagangin itu dalam bahasa Arab namanya albaz gitu.
Itu namanya albas. Ya kalau kita nyebutnya dagangan begitu. Kan ya. Tapi orang yang jualan namanya bazaz, bazaz gitu. Lalu para ulama kemudian menelaah, ini Nabi Muhammad bilang di baju dagangan ada zakatnya. Kalau dibilang baju, kalau baju itu sendiri kan nggak pernah ada zakat. Lam tajib az-zakatu fil ain. Tidak ada kewajiban zakat untuk baju, nggak ada. Tapi karena albaz itu adalah sifat atau nama untuk baju yang didagangkan, maka kata ulama, oh albaz ini maksudnya bukan bajunya, tapi yang dimaksud oleh Nabi ini adalah barang dagangannya begitu. Dan dulu cocok itu, sesuai dengan apa yang jadi standar awal dulu Nabi Muhammad bilang kepada sahabat Mu'adz, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil daripada orang kaya. Zakat itu diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Jadi bukan sebaliknya tuh, diambil dari orang miskin dibalikin buat orang kaya. Itu zaman apa namanya, zaman dulu orang dipaksa nabung di bank, tapi banknya buat modalin usahanya orang gede gitu. Zaman dulu, sekarang enggak gitu. Tahu sama atau kagak gitu. Zaman dulu kan begitu, orang dipaksa buka rekening di bank, tapi orang-orang kecil mau minjem susahnya minta ampun. Orang gede perusahaan fiktif bisa tuh dia dapat pinjaman 1 miliar 2 miliar. Itu kan namanya orang kecil ngebiayain orang gede kan. Itu dulu sempat terjadi tuh. Susah banget orang kita tuh punya apa namanya, punya modal gitu. Jadi yang namanya zakat itu diambil dari orang kaya. Dan ini dagangan, ini salah satu sumber kekayaan ketiga itu. Jadi orang tuh yang punya dagangan tuh biasanya kaya. Makanya ada istilah di orang kita nih, kalau orang kaya namanya tajir gitu. Tajir. Padahal tajir itu bahasa Arab artinya tukang dagang itu. Tajir itu ya. Itu tukang mie ayam tuh bahasa Arabnya tajir itu juga gitu. Cuman kalau bahasa Indonesia tajir tuh dianggapnya orang apa, artinya orang kaya. Karena emang salah satu sumber kekayaan itu adalah tijarah, berdagang gitu. Maka itu kata ulama, oh berarti zakat ada yang namanya zakat barang dagangan. Artinya orang-orang yang berdagang ada kemungkinan kena kewajiban zakat. Tapi ada syaratnya kata ulama. Ada banyak syarat dikatakan barang dagangan itu kena wajib zakat. Tentu yang pertama, ini syaratnya nih. Jadi kewajiban zakatnya kita sepakat. Ya, ada kewajiban zakat barang dagangan. Wajib gak? Wajib. Sama wajibnya seperti zakat emas. Lalu ada syaratnya gak? Kayak emas, kan emas syaratnya tidak jadi perhiasan kan ya. Kalau dia jadi perhiasan nggak ada kewajiban zakat. Tapi kalau dia disimpan walaupun bentuknya perhiasan kena kewajiban zakat. Dagangan juga sama nih. Tidak serta-merta orang dagang kemudian wajib zakat. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama disebutkan oleh ulama ayyakuna urudon. Harus yang didagangin itu harus sudah berbentuk barang. Artinya kalau kita udah nyiapin duit, ada suami nyiapin duit 10 juta, nambah lagi 20 juta, disimpan, dipisahin. Ditanya sama istrinya, itu 20 juta buat apaan bang? Buat dagang gitu, buat modal dagang gitu. Istrinya nanya lagi, perasaan abang niat dagang dari lebaran kemarin belum jadi gitu. Jadi tapi duitnya tuh udah diniatin buat modal dagang. Ini walaupun mungkin nilainya 50 juta, ada 70 juta atau bahkan 100 juta misalnya. Apalagi kalau modal usaha kayak anak zaman sekarang nih, kafe kan ya. Modalnya kagak cukup 50 juta itu. Nyewa nyewa tempatnya aja bisa 60-70 juta setahun kan ya. 6 bulan buat renovasi dulu, jadi 6 bulan kagak dagang tuh, renovasi dulu itu. Dibikin dicatnya warna-warni, lampunya lampu yang kuning-kuning kan ya gitu. Jadi kebanyakan modelnya dagangnya mah kagak gitu. Lama banget itu. Ini modalnya ratusan itu.
Tapi kalau orang dulu kan gampang aja, modal 10 juta jadi buka kios kan begitu. Ini walaupun dia udah punya modal yang sudah diniatin buat jadi modal, tapi masih bentuk duit, nggak ada kewajiban zakat. 20 juta, 30 juta. Jadi kewajiban zakat ketika jadi urudut tijarah. Maka selama itu jadi uang simpanan, kalau memang sampai nisab, ini kewajiban zakatnya bukan perdagangan, tapi kewajiban zakat harta simpanan, mengikuti emas dan perak begitu. Jadi yang dikatakan zakat barang dagangan itu antakuna urudon, harus budak jadi barang gitu. Kemudian syarat yang kedua, kalau 20 juta ini udah dibeliin barang modal usaha, apa kena kewajiban zakat Ustaz? Yang kedua, syarat yang kedua adalah antamlikahu bimuawadatin. Dia itu punya barangnya itu sebab dia melakukan transaksi jual beli. Artinya transaksi muawadah, tukar menukar. Artinya barang yang didagangin yang kena wajib zakat tuh kudu barang yang dia beli, bukan dikasih. Gitu. Ada orang yang dapat warisan. Kalau warisan bukan muawadah tuh, bukan tukar menukar. Itu emang apa namanya, pemberian, jatah aja. Ada orang dapat warisan misalnya tanah 2 hektar, dia dapat warisan tanah. Lalu 2 hektar itu diniatin untuk dijual, begitu. Maka ketika ini dimerek, ini tanah 2 hektar dijual, gitu. Developer boleh masuk, begitu. 2 hektar, gitu. Ini merek jualannya ini udah lewat setahun. Ngasih merek dari 2021, 2022 belum laku juga, kena wajib zakat apa enggak Ustaz? Kagak. Kenapa? Karena barang yang dijual, yang didagangin bukan hasil jual beli, itu hasil dikasih, pemberian warisan, gitu. Jadi syarat yang kedua itu adalah harus memilikinya sebab karena tukar menukar, atau bisa jadi karena utang, begitu. Ada orang punya utang misalnya 20 juta. Kata yang utang bilangin, Pak Haji, saya nih 20 juta nggak punya, tapi saya punya ada kios itu Pak Haji, kontraknya masih berapa tahun lagi, di dalamnya ada barang dagangan. Dagangannya baju-baju sekolah. Itu kalau saya hitung tuh ada kali 25 juta mah gitu. Kira-kira Pak Haji mau gak utangnya dibayar pakai barang dagangan saya? Nah, itu bisa tuh, karena dihasilkan dari transaksi tukar menukar, dari utang jadi barang dagangan. Atau emang dia beneran beli, dia punya duit 10 juta, dia beli nih barang alat perabot rumah tangga, alat dapur misalnya. Dari 10 juta itu kan dia beli itu barang yang kalau dikumpulin nilainya kan udah nggak 10 juta, nilainya bisa lebih. Karena gayung yang dia beli dari agen harganya 15.000, dia harga jualnya 20.000 kan ya. Itu jadi yang tadinya awal 10 juta dia modal, ketika udah jadi barang dagangan nilainya bukan 10 juta lagi. Itu nilainya bisa 12-13 juta. Datang kita ke Kerawang ke pabrik mesin cuci, tanya mengkohnya, ini mesin cuci model gini berapa koh? Yang kayak gini 8,5. Biasanya orang jual berapa? Biasanya orang jual 1.200.000. Nah, itu. Awalnya 850.000, jadi barang nilainya udah bukan 850.000 lagi. Nilainya jadi 1.200.000 kan begitu. Jadi nilainya itu hasil apa namanya, punya barangnya hasil jual beli. Gitu. Jadi kalau barang dia yang didagangin hasil dikasih, hasil pemberian, atau bukan hasil jual beli, pokoknya itu nggak ada kewajiban zakat. Kayak zaman sekarang ini kan lagi rame ini nih apa namanya, caleg, itu caleg itu. Sabtu Minggu lumayan ramai nih caleg. Kalau Sabtu Minggu biasanya ngasih sembako aja, ngasih beras gitu. Ada orang yang semua partai dia tungguin sama dia gitu. Caleg partai mana ditungguin pokoknya. Pokoknya di mana jadwal pembagian sembako, siapa aja calegnya dia datang gitu. Dia cari tuh kupon gitu. Lumayan tuh, sebulan ada 8 kali Sabtu Minggu 4 kali 8 kali. Itu dikumpulin tuh dari caleg ini, dia dapat mie, jadi dia minyak, dapetin. Akhirnya dibuka warung gitu.
warung beras kan gitu. Ini barang dagangan yang di warung ini kagak kena kewajiban zakat, sebab barang dagangan ini bukan hasil beli, ini hasil dibagi begitu, hasil pemberian begitu, hasil pemberian, bukan apa namanya, bukan jual beli. Maka kalau orang ini hasil dibagi, warisan, dapat warisan rumahnya udah gua nggak pakai, gua udah punya rumah, warisan rumahnya dimerekin, dijual, nggak ada kewajiban zakat. Jadi kewajiban zakat tuh kalau syarat yang kedua dimiliki dengan hasil apa namanya, muawadhah. Muawadhah itu akad transaksional, ada yang dikasih, ada yang nerima begitu. Kemudian yang ketiga syaratnya antan wit tijarata inda tamallukiha. Ketika dia beli itu barang, dia niat emang belinya buat didagangin. Itu juga syarat utama. Jadi kalau ada orang punya duit 10 juta, dia pesan sama temennya yang apa namanya pabrik ini perabotan, panci segala kompor dipesan. Ditanya sama temennya, beli 10 juta buat apa anjing? Gue mau dagang. Itu. Jadi ketika belinya memang ada niat buat berdagang. Tapi kalau belinya tidak ada niat untuk buat didagangin, nggak ada kewajiban zakat. Kayak kita beli rumah, pertama kali beli rumah, kan nggak pernah niat buat dijual itu rumah, niatnya buat dipakai, begitu kan ya? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun beres itu cicilan rumah, udah jual dah begitu. Jual dah, mau nyari yang lebih kecil katanya begitu. Ini ketika dimerekin dijual udah setahun tuh gagal laku rumah. Maka kena kewajiban zakat apa enggak? Ya kagak. Sebab dulu belinya ini bukan untuk dijual. Begitu juga orang beli mobil. Begitu. Beli mobil niatnya bukan, kalau pedagang emang nyari mobil tuh buat dijual ya kan ya. Kalau orang kebanyakan biasa tuh nyari mobil buat dipakai. Maka ketika dia niatnya buat dipakai nih, gitu, niat buat dipakai. Sehari 2 hari dia make, aduh kagak enak nih, jual aja dah gitu. Walaupun itu masa pakainya cuma sebentar, karena ini mobil niatnya ini memang untuk dipakai, maka tidak ada kewajiban zakat ketika dia dagang itu. Jadi tidak ada kewajiban zakat. Itu syarat yang ketiga, antanwi at-tijarata inda tamallukiha, dia berniat untuk didagangin ketika belinya. Nah, tapi niat berjualan ini tidak mesti setiap belanja. Ini mesti ada pas di belanja pertama doang. Orang punya 10 juta, dibeliin nih perabotan rumah tangga, mesinnya cuci, sapu, semuanya dibeli. Nanti kan sudah sebulan dia dagang, ada untung, dia beli lagi, belanja lagi. Nah, pembelian kedua nih, belanja kedua, belanja ketiga, nggak ada kewajiban niat. Ini udah ngikutin niat yang, artinya tidak mesti niat lagi ketika yang belanja yang kedua. Yang harus ada niat dagang itu adalah waktu belanja pertama kali, yang benar-benar membuat ini uang nih berubah dari yang namanya naqd, mata uang, menjadi barang-barang dagang. Untuk pertama kali niat itu. Jadi belanja yang kedua kan ya, kan orang kalau dagang kan ada masanya dia belanja. Nah, belanja kedua, belanja ketiga tidak perlu ada niat itu lagi. Artinya kalau dia niat ya bagus, tapi kalau tidak ada niat, dia tetap kena kewajiban zakat, sebab yang dihitung niat yang pertama. Itu yang yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu alla takuna qaniyatan asna'al haul. Tidak boleh dipakai untuk kebutuhan pribadi selama masa haul. Kalau barang dagangan itu kan hitungannya hitungan nisabnya tuh di akhir haul. Jadi kan kalau emas nih, kita punya emas, kalau belum nyampe nisab, haulnya belum jalan. Punya emas 20 gram bulan Muharram, belum jalan haulnya. Punya nambah lagi 20 gram jadi 40 gram, belum nyampe haulnya. Kemudian nyampe beli lagi sampai akhirnya 85 gram nyampe di bulan Sya'ban. Haul baru mulai itu bulan Sya'ban.
Sya'ban, Ramadan, terus sampai ketemu Sya'ban lagi wajib zakat. Itu padahal punya emasnya bukan dari Sya'ban, penisomnya di Sya'ban. Di Sya'ban baru mulai jalan haul. Tapi kalau barang dagangan, haulnya tuh mulai jalan sejak awal dia beli barang dagangan. Ini 10 juta dia beliin barang dagangan bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Maka haulnya itu sudah mulai dari bulan haul, bulan Maulid ini, Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal yang baru buka itu, baru buka kios, itu dia udah haulnya udah jalan. Jadi Rabiul Tsani, Rabiul Jumadal Ula, Jumadal Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, terus sampai ketemu Rabiul Awal lagi baru dilihat berapa nih yang ada di kiosnya gitu. Jadi selama ketika dia buka itu udah haulnya udah mulai, walaupun belum nyampe nisab. Kan awalnya punya 10 juta doang. 10 juta dia ganti jadi barang dagangan yang mungkin nilainya katakanlah 15 juta. Ini 15 juta belum nyampe nisab, tapi haulnya udah jalan. Itu bedanya barang dagangan sama harta simpanan begitu. Kalau barang dagangan haul jalan sejak dia buka dagangannya itu. Katakanlah ada orang buka dagangan bulan Maulid, Rabiul Awal. Beli dia ini apa namanya? Belanja kemeja lah katakanlah, dia mau dagang baju. Ini kemudian dari Rabiul Awal, Rabiul Tsani, jalan nih haulnya, Rabiul Jumadal Ula, sampai kemudian 3 bulan dibosen dagang begitu. Habis jarang laku ini. Ini apa namanya kemeja kagak ada yang orang demen begitu. Ini dia beli kain juga kagak laku. Lama baru nyampe 3 bulan dagang udah bosen. Udahlah gue pakai aja lah begitu. Akhirnya anak-anaknya dibilangin, lu kalau mau baju baru kagak usah beli, ambil aja di kios gitu. Bapak kagak jadi dagang, kagak, gue bosen kagak ada yang beli kan gitu. Akhirnya dipakai tuh. Ini niatnya berubah. Maka ini yang tadinya awal barang dagangan kena kewajiban zakat, ini sudah tidak lagi kena kewajiban zakat sebab niat dagangannya berhenti di tengah haul begitu. Makanya emang ini kewajiban zakat ini emang beneran buat yang dagang bener gitu. Kalau yang setengah hati, malaikat juga malas nyatetnya itu. Setengah hati tidak. Ini beneran apa kagak nih lu dagang nih gini. Beneran apakah baru dagang serabi 2 bulan udah apa namanya udah bosan kan gitu. Ini kudu serius gitu. Maka yang konsisten ini yang dapat keuntungan, yang timbang segitu maka agak. Maka itu enggak kena kewajiban zakat. Jadi itu syarat yang keberapa tuh? Yang keempat. Pertama jadi barang dagangan, yang kedua mendapatkannya hasil jual beli, hasil muawadhah, yang ketiga ada niatnya, niat. Yang keempat tidak boleh berganti niat di tengah haul. Niatnya udah ada di awal tapi kemudian tengah-tengah berubah, maka enggak jadi kena kewajiban zakat. Kemudian yang kelima alla ta'uda ila naqdin. Ini barang dagangan jangan sampai berubah jadi duit lagi. Berubah jadi duitnya tuh berubah jadi duit bukan gara-gara kejual, bukan. Ini contoh ada orang yang awal buka kios apa namanya konveksi, bahan-bahan apa baju pakaian. Lalu dia punya duit 5 juta dia telepon temennya nih di pabrik, katanya kirimin gua dong bahan baju, mau dagang nih. Mau dagang apa? Ini kebetulan kiri kanan banyak tukang jahit, gue mau modalin bahannya, jadi gue mau jualin bahannya begitu. Akhirnya dikirim nih duit 5 juta. Ini 5 juta berubah jadi barang dagangan, kena kewajiban zakat. Emang dia beli, niatnya buat didagangin begitu. Dan dia tidak pernah merubah niat. Cuman ini sebulan dia dapat, ada rekanannya tukang jahit, dia bilang, "Pak Haji, bahannya jelek tuh," katanya. "Masa?" "Iya, masa saya jahit gini-gini, pokoknya bahannya jelek. Saya mohon maaf nih Pak Haji, saya nggak nyari lagi dari Pak Haji dah begitu. Saya mau pindah ke orang lain." Akhirnya karena jelek nih diperiksa, ternyata benar nih. Ini bahan semuanya jelek semuanya. Pokoknya mesti diretur. Ini akhirnya ini berapa roll yang dia udah beli dibalikin lagi. Dibalikin kata temannya, "Ya udah balikin duit. Yang tadinya 5 juta udah jadi barang, balik lagi jadi 5 juta lagi." Maka ini 5 juta udah kagak kehitung kewajiban zakat, sebab udah balik jadi duit lagi. Jadi baliknya tuh bukan gara-gara kejual,
bukan gara-gara jadi untung, tapi emang barangnya balik jadi duit lagi. Maka artinya begini nih, katakanlah ini bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula. Jumadal Ula barang dagangnya dia balikin, dia dapat duit 5 juta lagi. Kemudian 5 juta ini dia beli lagi bahan, cuman di pabrik yang berbeda. Katakanlah belinya di bulan Jumadal Tsani, bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Ada 3 bulan tuh kan, ada 3 bulan kosong, Jumadal Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban. Di bulan Sya'ban dia beli lagi. Nah, maka hitungan yang di bulan Sya'ban ini hitungan mulai bulan Sya'ban. Jadi kagak ngitung dari di bulan Rabiul Awal. Sebab yang di Rabiul Awal sudah selesai ketika Jumadal Ula. Ini Sya'ban dia mulai baru lagi. Jadi enggak mentang-mentang duitnya kan sama Ustaz, duit yang dari kemarin juga. Enggak, tapi itu sudah berubah jadi uang lagi, maka mulainya haul baru lagi. Jadi mulainya dari bulan Sya'ban. Begitu. Itu syarat yang kelima, tidak jadi duit lagi sebab dibalikin barangnya. Kemudian yang keenam nih, syarat yang terakhir, antakuna balighan lin nisabi fi akhiril haul. Yang keenam syaratnya barang dagangannya sampai nisab di akhir haul. Jadi kalau barang dagangan sama emas tuh beda. Emas tuh di awal haul baru mulai jadi nyampe nisab baru jalan haul. Barang dagangan belum nyampe nisab, kalau udah dagang dia mulai jalan haul. Nanti nisab nyampe apa enggak dilihat di akhir haul. Dulu awal buka kios modalnya 10 juta. Dia beli ini perabotan. Katakanlah 3 juta buat sewa kiosnya, 7 juta dia beli barang dagangan. Jadi modal benernya 7 juta nih. 7 juta dia beli barang dagangan, ini laku 2 bulan dia belanja lagi, 2 bulan dia belanja lagi, sampai akhirnya di akhir haul nih, bulan ke-12 Komariah, katakanlah dia buka bulan Rajab, maka dilihat bulan Rajab tahun depan, ini yang ada di kiosnya sekarang nih nyampe apa enggak nisab gitu. Nisab barang dagangan itu sama kayak emas, 85 gram. 85 gram itu kira-kira ya 70 juta lah begitu ya, 70 juta. Ini dulu buka kios 10 juta awalnya, beli AC, beli TV, beli kulkas, mesin cuci, awal bukanya elektronik. Lama-lama laku dia belanja lagi, akhirnya dia punya gudang di belakang. Ini ketika akhir haul 1 tahun, lihat itu di gudangnya berapa itu stoknya. Stoknya kalau nyampe nisab kena kewajiban zakat. Tapi kalau nggak nyampe nisab ya enggak. Punya udah dagangan udah ada, niat jualan dari awal, kemudian tidak pernah niat dipakai, kemudian nggak pernah balik lagi jadi modal, kemudian kemudian sudah pas ujungnya nggak nyampe nisab, ya udah nggak kena kewajiban zakat. Maka ketika akhir haul dilihat, dulu awal buka cuman 10 juta, kemudian dibeliin barang dagangan nilainya jadi 15 juta. Sekarang di akhir haul nih bulan ke-12, ini dilihat dihitung nilainya sampai 87 juta misalnya. Nyampe itu nisab tuh. Maka kena kewajiban zakat gitu. Jadi hitungan nisabnya di akhir haul. Dan yang dihitung tuh barang dagangannya aja. Jadi kios kagak dihitung, kalau dia punya mobil operasional kagak dihitung, dia punya karyawan juga kagak dihitung, anak karyawan kagak dijual kan gitu. Pokoknya yang dijual aja gitu. Meja yang buat transaksi, meja kasir kagak dihitung, mesinnya kagak dihitung, yang dihitung yang dagangannya aja gitu kan ya. Kalau dia jualan kopi, yang dihitung kopinya aja. Itu perabotan segala, mixer kalau anak sekarang tuh kan grinder kalau di warung kopi itu kagak dihitung, itu kagak dijual, kecuali emang dia jual barang-barang begitu kan, yang dijual kopinya doang. Jadi stok kopinya aja, stok baju yang dia jual, stok barang perabotan rumah tangga yang ada di kiosnya dihitung berapa. Maka itu kewajiban zakat barang dagangan ini tidak pernah mengarah kepada pedagang kecil. Karena pedagang kecil ini nilai barang dagangannya begitu, walaupun dia udah dagang itu 10 tahun kan ya,
Kan dari awal tahun sampai 10 tahun gerobak terus, nggak ganti-ganti kan ya. Maka itu nggak kena kewajiban zakat, sebab yang ada di gerobak itu yang dijual kalau kita itu nggak nyampe nisab. Tukang mie ayam kan ya, modalnya di kios kalau kita di kios, di gerobaknya nih mie-nya sekian lusin, ini sawinya ada sekian lembar, kemudian apa namanya kuahnya nilainya sekian, nggak nyampe nisab. Jadi yang namanya kewajiban zakat barang dagang ini kewajiban kepada pedagang partai besar. Orang yang dagang AC kan ya, orang yang dagang modalnya juga dulu gede itu. Maka ketika 1 tahun dilihat ini, kios AC kan depannya cuma majang 3 AC, mesin cuci 3, TV 1 gitu. Itu yang dipajang tuh. Cuman kalau kita masuk ke dalam di gudangnya tuh 3 tingkat itu. AC-nya 3, banyak banget itu di gudangnya. Maka yang dihitung tuh bukan yang di display tapi yang di dalam gitu. Itu nyampe nisab. Kewajiban zakat barang dagangan kalau sudah nyampe nisab maka dia wajib. Berapa bayar zakat barang dagangan? Zakat barang dagangan sama seperti emas perak 2,5%. Setelah dihitung nih barang dagangan di kiosnya nih ada sekian 80 sampai kemudian ada 100 juta misalnya. Ini mesin cucinya dulu awal buka cuma 3, sekarang mesin cuci ada 50 unit. Ini TV-nya, tempat TV macam-macam ada 100 juta nilainya. Ini 100 juta maka wajib bayar zakat 2,5%. 2,5% 2,5 juta. Maka ketika dia wajib bayar zakat, nih Ustaz, duit apa barang dagangan Ustaz kalau mau bayar zakat? Kalau ada barang dagangan yang nilainya 2,5 juta begitu, 2,5 juta diboleh begitu, nggak ada masalah gitu. Cuman kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i dia terbentur dengan syarat minimal 3 orang dari mustahik. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i nih kita wajib bayar zakat. Ini zakat kita ini wajib dibayarkan minimal ke 3 orang mustahik. Kita punya uang simpanan 100 juta. 100 juta ini wajib bayar zakat 2,5%, 2.500.000. Ini 2.500.000 nggak bisa satu mustahik. Jadi minimal 3 kata ulama Syafi'i begitu. Walaupun syarat ini ditentang oleh Syekh Nawawi Banten, rasanya sulit sih gitu. Pokoknya kita ngikutin yang umum 2.500.000 kasih ke 3 mustahik. Entah miskin 1, fakir 1, atau yang satu lagi fisabilillah misalnya. Atau 3-3-nya miskin lah, nggak ada masalah. Pokoknya minimal 3 aja. Minimal 3 dikasih kepada 3 orang, berarti 2.500.000 kalau dibagi 3 itu kira-kira masing-masing 700 sekian lah begitu. Itu juga sama, barang dagangan nih kalau dalam mazhab lain kan nggak ada masalah, langsung ngasih ke satu fakir nggak ada masalah. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i nggak, minimal 3. Makanya kalau pakai mazhabnya Imam Abi Hanifah misalnya, dari kios yang ada di kita ini ada 100 juta, kita kasih 2.500.000, 2.500.000 apa ya? Ada nih TV ini, smart TV. Udah 2.500.000 kasih si miskin 1 orang, nggak ada masalah, selesai kewajiban zakat. Tapi kalau mau mau pakai duit juga boleh. Dan rasanya bayar zakat dengan uang untuk zaman sekarang ini lebih manfaat. Jadi kemaslahatannya lebih bisa dirasakan. Karena si miskin ini takutnya kalau dia dikasih TV begitu ya, kita itu bukan ngasih kesenangan, itu namanya ngasih kesusahan. Orang listriknya 300 gitu, listriknya kagak kuat, dikasih TV kejepret semua kan ya. Ini kalau dikasih TV kagak nyala TV-nya. Dikasih mesin cuci, orang dia udah biasa nyuci pakai tangan, kasih duit dah. Kalau dikasih duit dia bisa buat pakai bayar kontrakan, dia bisa beli beras, dia bisa beli apa kan begitu. Walaupun kalau emang kita mau ngasih begitu ya sah-sah saja. Cuman dilihat dari sisi kemanfaatan, jauh lebih bermanfaat kalau kita bayar zakatnya dengan nilai yang sudah diuangkan begitu. Itu zakat barang dagangan. Maka dari syarat-syarat yang tadi ini zakat barang dagangan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Zakat itu diambil dari orang kaya diberikan kepada orang miskin. Karena untuk dikatakan punya barang dagangan yang nilainya sampai nisab
Ini berarti ini pedagang besar. Maka pedagang-pedagang kecil tuh yang kaki lima, yang bukanya tiap malam minggu pas ada bazar doang misalnya begitu, atau warung di pinggir sekolahan yang jualan jajanan buat anak-anak sekolah, jual apa namanya es mambo, jual lidi-lidian begitu, nggak kena kewajiban zakat. Ini kalau kita hitung seluruh apa namanya stok yang ada di kiosnya tuh nggak nyampe 2 juta kayaknya begitu, nggak nyampe 2 juta itu. Jadi nilainya kecil, maka pedagang-pedagang itu tuh tidak kena kewajiban zakat. Tukang gorengan kan ya, yang kalau dari pagi itu modal apa namanya, modal gorengannya tuh ya paling 500.000 gitu. Kita pernah nemu itu di YouTube. Ada tukang dagang, ada YouTuber yang tukang bagi-bagi rezeki. Dia datang ke tukang nasi goreng. Katanya saya beli semuanya. Ini bapak tiap dagang bawa berapa porsi? Ya nggak ngitungin sih, pokoknya 1 termos saya habisin gitu. Ya udah 1 termos goreng semuanya, kasih sama yang lewat, saya bayar semuanya. Dia bingung juga berapa ya 1 termos ini. Udah 500.000 kan, 500.000 kan kecil itu 1 gerobak tuh 500.000 dia hargai. Maka yang kayak gini kan masa ya kena kewajiban zakat. Jadi yang kena kewajiban zakat di partai besar begitu. Konveksi ini lagi rame nih, soalnya banyak caleg yang lagi mesen kan ya, dia nyetok itu bahannya, di stok bahannya tuh nyampe mungkin nilainya sekian puluh juta, orderannya sekian puluh juta. Tapi yang pasti bahwa barang dagang zakat, barang dagangan ini yang dihitung adalah stoknya, stok yang ada di kiosnya di akhir haulnya, bukan nilai transaksi yang terjadi, bukan keuntungan yang dia dapat, bukan rencana yang akan diterima daripada keuntungan, bukan. Tapi makanya tidak ada yang namanya zakat keuntungan, nggak ada zakat kerugian, nggak ada zakat jual beli. Yang ada zakat barang dagangan begitu. Kalau yang dihitung barang dagangan, maka walaupun apa namanya transaksinya itu apa namanya besar begitu, tapi kalau stoknya kagak ada, maka tidak ada kewajiban zakat. Artinya ini tidak mengarah kepada ke apa namanya orang yang jual jasa gitu, jual jasa seperti apa namanya konsultan. Karena kalau dalam syariat yang namanya konsultan dokter tuh bukan jual beli, itu namanya akad ijarah, akad sewa. Jadi kalau jual beli itu barang tuh, tapi kalau yang dijual tuh bukan barang tapi keahlian, itu namanya ijarah. Ijarah nggak kena kewajiban zakat. Tapi kan nanti dari ijarahnya itu, dari kerjaannya itu dia dapat duitnya disimpan. Maka orang ini kena kewajiban zakat harta simpanan. Kan ya? Itu di rekeningnya ada sekian ratus juta, ya kena kewajiban di situ. Begitu. Wallahu taala alam. Berapa lagi? Oh, Isya. Jadi sambil apa namanya? Azan Isya, lalu kemudian kita teruskan dengan tanya jawab setelah azan Isya selesai. Wallahu ta'ala, kita istirahat bentar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu Allahumma rabb hadhihi da'wati wa salatil qa'imati والشرف درجة العالية الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد. Kita teruskan. Sebelum tanya jawab ada sedikit tambahan bahwa zakat barang dagangan ini termasuk zakat batin. Jadi zakat batin itu zakat yang hartanya kagak kelihatan. Yang tahu kita wajib zakat tuh cuman kita aja yang punya gitu. Maka kalau jenis hartanya harta batin nggak kelihatan, beda sama peternakan. Kalau peternakan harta zahir tuh, yang tahu kita wajib zakat tuh bukan cuman kita, tapi orang kiri kanan juga ngelihat.
Sebab kan kalau peternakan kan kudu diangon, kalau bahasa kita kan diangonin, apa bahasa kitabnya saima. Kan yang namanya ngangon kambing, ngangon sapi itu kan kagak ada yang indoor kan gitu. Jadi outdoor semua kelihatan. Maka itu yang disebut dengan istilah harta zahir. Nah, ketentuan ulama kalau harta zahir bayar lewat amil. Kalau hartanya harta batin, bayarnya langsung kepada mustahik. Jadi nggak mesti lewat amil. Sebab harta batin tuh yang tahu kewajiban zakat cuman kita doang. Sebab orang kagak pada ngitung. Kan nggak ada orang iseng-iseng ngitungin harta orang, kan kagak ada gitu. Ya orang julid sih ada begitu, cuman nggak nyampe simpenan orang dihitung-hitungin. Yang tahu wajib zakat cuman kita doang. Makanya untuk harta batin nih, jadi kalau kagak bayar zakat, yang nanggung dosa bukan ustadznya begitu. Jadi ntar di kuburan kagak bisa diiniin, kagak bayar zakat nih orang nih kan gitu. Emang apa namanya, dia nggak bisa bilang, wah saya kagak dikasih tahu sama ustadz saya, kagak boleh begitu. Ini mah ilmu fardu ain, emang kudu belajar begitu. Dan ini salah satu kekurangan kita orang Islam di Indonesia, banyak ilmu fikih, ilmu syariat yang belajarnya tuh kalau ada momennya doang. Coba saya tanya di sini, ada gak yang tahu berapa rukun haji kecuali kalau dia manasik haji itu? Nah, ini orang kan nggak belajar tuh fikih haji, rukun haji, syarat haji, wajib haji. Bedanya rukun haji sama wajib haji apa? Itu botakin rambut abis sa'i itu hukumnya apa? Kan kita gak ada yang tahu. Pas manasik doang itu. Manasik juga kadang-kadang ada travel yang rada-rada. Jadi bukan ngajarin fikih haji, dia ngajarin tetek bengek doang yang diajarin. Ntar nih bapak pakai batik ini ya, begitu, pakai batik ini. Terus kopernya disiapin, koper gede, koper semi gede, sama yang kecil, gitu. Yang kecil buat dibawa kemana-mana. Biasain yang kecil ada plastiknya kan gitu, biar bisa bawa sendal. Nanti masuk Masjidil Haram, sendal jangan ditinggal di depan, gitu. Ditinggal pulang-pulang kagak ada, hilang kan gitu. Itu yang diajar itu teknis gitu doang. Bawa duit sekian, kurmanya ntar sekian, dar zam-zam sekian, begitu. Fikih hajinya kagak ada. Nah, kita begitu nih. Makanya apa namanya, pelajaran kita alhamdulillah bahas soal ilmu fardu ain. Karena kalau nanti kita ketinggalan kewajiban zakat, yang dosa bukan gurunya, bukan ustadznya, tapi kita sendiri. Karena kita harta disimpan. Nah, harta yang batin ini yang kagak kelihatan, kita sendiri yang wajib bayar. Artinya bayarnya nggak mesti lewat amil, tapi langsung kepada mustahiknya begitu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Mana dulu nih? Pak Mizan dulu dah. Ketua aja enak. Di antara persyaratan jual beli ya, ini orang dari kakak tadi. Kan sekarang dagangan online ya. Di antara syarat, di antaranya ada pembeli, ada penjual, ada barang, barang yang dijual, ada akad, ya. Sekarang untuk online, Ya. tidak sama dengan yang nyata real ya. Kan hukumnya gimana? Kemudian yang kedua tentang zakat. Kita kan nggak bisa menghitung yang kita jual. Misalnya kita masarin, dropship orang misalnya masarin agen itu barang. Terus kita masarin terus, nggak tahu pokoknya jual terus saja. Tahu-tahu misalnya dari 100 juta, misalnya sekarang 200 juta. Ini gimana? Katanya kan yang dihitung kan barang dagangan. Ya. Jadi kalau jual online itu sebenarnya tidak ada masalah begitu. Karena rukun jual belinya terpenuhi, ada barang, ada pembeli, ada penjual, ada barang, dan juga ada harga gitu. Ya akan bagian daripada empat ini. Jadi selama ini terpenuhi, jelas pembelinya ada, penjualnya ada, barangnya juga ada. Yang tidak boleh itu kan di fotonya barang mana tahu begitu ya. Pas ada transaksi dia nggak punya barang yang dia dagangan itu. Dan cuman yang jadi masalah itu kan kadang orang mempermasalahkan tidak ada serah terima. Serah terima untuk barang-barang non ribawi tidak diharuskan. Artinya nggak harus serah terima ketika akad. Yang harus serah terima ketika akad itu kan barang ribawi. Barang ribawi itu emas, perak, duit, sama makanan.
gitu, sama makanan. Nah, kalau memang ada makanan yang dijadikan barang dagangan di online, itu serah terimanya diwakilkan. Ada namanya akad wakalah. Jadi uang yang kita berikan itu sekaligus sebagai ujrah wakalah kepada si kurir yang menerima itu. Jadi perwakilan. Memang yang jadi masalah itu al-qabd itu, serah terima. Boleh nggak serah terimanya ini diwakilkan gitu? Kata sebagian ulama ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu jual beli online untuk barang ribawi kayak emas itu, ini yang bermasalah. Atau jual beli emas online itu, atau kalau di bank itu ada namanya apa sih yang kita beli tabung emas. Iya, tabung emas. Jadi kita nyetor 200.000, 300.000, emasnya nggak ada. Cuman kata bank, bapak punya emas di rekening sini nilainya 1,3 gram gitu. Emasnya ada apa kagak gitu. Pokoknya bapak punya segitu lah gitu. Kan itu yang terjadi, itu yang jadi masalah. Jadi jual beli barang ribawi, cuman kita tidak pernah megang itu atau barang. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau jual umum online itu ada masalah. Jadi serah terima sudah terjadi dengan dengan kurir begitu. Kemudian yang kedua apa tadi? Barang dagangan. Iya. Enggak real. Jadi ketika di akhir haul buka kios bulan Rajab tahun depan dilihat stoknya berapa. Stoknya ada Ustaz, tapi lebih banyak duit gitu. Kalau duitnya kan orang ketika dapat keuntungan nih, katakan orang dapat untung 100 juta. Ini kan ada dari 100 juta ini yang bakal dibelanjain lagi, ada dari 100 juta yang bakal disimpan buat keuntungan dia. Maka yang dihitung sebagai kewajiban zakat adalah ini duit yang bakal dijadiin belanjaan lagi gitu. Di kios ini sudah 1 tahun kios saya nih, kalau stok barangnya ini cuma nyampe 50 juta. Tapi ada duit yang dapat keuntungan ini 100 juta. Ini 50 jutanya saya siapin buat belanja lagi, 50 jutanya emang buat simpanan, buat keuntungan. Maka yang dihitung ini yang 50 juta nih. Berarti 50 juta ditambah stok barang yang ada di kiosnya gitu. Jadi duit yang jadi keuntungan ini mana yang mau disimpan sebagai keuntungan buat simpanan, mana yang mau dipakai buat belanja lagi. Nah yang dipakai buat belanja lagi, nah ini yang dihitung sebagai kewajiban zakat barang dagangan digabungin sama nilai stok yang ada di kiosnya di akhir haulnya begitu. Misalnya ada lagi? Ya. Kalau misalnya kasusnya gini, jual beli rumah bekas, jadi beli rumah bekas memang niatnya untuk dijual beli, tapi waktu dibeli terus kemudian mau dicoba dagangin 6 bulan nggak laku nih kan? Iya. Aduh duit udah habis, ada yang menyewa, sewain aja deh gitu. Itu ada perubahan niat nggak gini? Iya, berubah. Jadi syarat yang keberapa tuh? Syarat yang ketiga, bahwa tidak boleh ada perubahan niat. Awalnya niat didagangin, dagang itu kan niatnya dagang, pindahin kepemilikan. Sedangkan sewa itu tidak membuat kepemilikannya pindah. Kepemilikannya cuma tetap punya dia. Cuma manfaatnya diberikan kepada orang yang nyewa. Jadi kewajiban zakatnya berhenti itu ketika barang itu sudah dirubah statusnya, yang tadinya barang dagangan jadi barang sewaan. Nanti kalau yang nyewa udah pergi, Ustaz, saya mau dagangin lagi, berarti mulai haulnya baru lagi. Gitu. Ini dengan catatan dia beli rumah emang buat dagang gitu ya, bukan beli rumah buat dipakai kemudian disewa, bukan. Gitu. Kan tadi kasusnya beli rumah bekas buat dijual kan ya. Oke, satu lagi aku. Kalau barang dagangan biasanya ada yang punyanya dia, kemudian ada yang barang titipan. Ya. Dia dengan kata, aku punya barang nih Pak Haji, titip ya dari saya, pokoknya dari sekian banyak ini saya jualnya sekian Bapak, Pak Haji terserah nih.
Nah itu kena. Jadi secara umum kewajiban zakat baik barang dagangan atau bukan barang dagangan syaratnya itu adalah harta itu dimiliki secara sempurna. Barang dagangan orang yang dititipin ke kios kita itu bukan punya kita. Makanya kita enggak. Jadi kios kita nilainya nih, kiosnya nilainya dihitung stoknya ada 70 juta misalnya. Ini yang dititipinnya ada 10 juta, maka kagak nyampe 80 juta hitungan kita. Sebab yang 10 juta ini bukan punya dia. Jadi yang wajib zakat hanya harta yang dimiliki secara sempurna. Oke? Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.